ternyata, Kalau nasihati oh Prabowo nggak ternyata, bisa juga. inilah siapa Bisanya Saiful hanya Mujani dijatuhkan. yang terang-terangan Itulah ingin menyelamatkan gulingkan Prabowo. Jangan skip, berikut kita bongkar bareng. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Rakyat jangan tertipu dengan narasi bodoh orang ini ya, orang Saiful Mujani ini ya. Dia itu nggak tahu ya motifnya dia apa. Memang lembaga surveinya udah nggak laku atau gimana, atau dia sudah dapat bayaran juga nih dari si Kopros. Jadi semua tahu bahwa yang orang-orang yang ingin menjatuhkan Gibran itu ujung-ujungnya yang mungkin dijatuhkan adalah Prabowo Gibran. Jadi pemerintahan ini mau dijatuhkan, yaitu gerombolan orang-orang sakit hati yang kalah di dalam kontestasi kemarin. Pertanyaan kedua saya, memang Saiful Mujani ini sudah mampu menjatuhkan seorang RT? Nah, kalau belum mampu menjatuhkan seorang ketua RT, tidak usah bermimpi kejauhan menjatuhkan seorang presiden. Ini adalah upaya makar. Dan menurut keyakinan gue lagi, manusia-manusia seperti ini harus diproses secara hukum yang berlaku, supaya ada efek jera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang seseorang ya gitu ya, yang konon itu pakar survei terkenal di Indonesia, yang ternyata itu ya sok profesor gitu loh. Tetapi faktanya kelasnya itu hanya sebuah kompresor. Aduh, sama-sama sor ya. Ya, sama-sama sor, profesor dan kompresor. Ya, karena sama sor mungkin juga ini ya suka nyosor gitu. Ya, orang koplak yang satu ini teman-teman ya tiba-tiba saja itu mengajak rakyat Indonesia ini untuk menggulingkan Prabowo. Aduh, kok Soros banget sih, kelihatan kali semakin kesini. Jangan-jangan lembaga survei yang dia dirikan selama ini ya juga didanai oleh pihak asing. Waduh. Kata Ferdinand ya, yang baru saja sembuh dari mabok panjangnya ya, nggak tahu habis minum obat apa ya. Yang jelas dia mengatakan begini, nggak usah paten kali kau. Nggak usah sok paten kali kau, katanya si Ferdinand. Mencoba menggulingkan Prabowo gitu loh. Gitu. Jangan-jangan gini aja lah, kalau mau menggulingkan Prabowo mending latihan dulu dari sekarang gitu ya. Coba gulingkan Pak RT dulu gitu loh. Kalau berhasil baru nanti itu ancang-ancang menggulingkan Prabowo. Nah, gulingkan Pak RT aja nggak pernah gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Bajingan, tidak semudah itu ya. Selain ada aparat penegak hukum, ada rakyat Indonesia 58% pendukung Prabowo Gibran yang siap untuk terus mendukung Prabowo Gibran. Nah, jangan kalian pancing-pancing. Selama ini pendukung Prabowo Gibran itu diam, sabar, karena menghormati Prabowo Gibran dan aparat penegak hukum di negeri ini. Tapi kalian jangan paksa-paksa terus untuk memancing orang-orang yang 58% ini keluar, atau memancing amarah orang-orang ini. Kalian pasti menyesal nanti. Kami tidak peduli titelmu profesor, kami tidak peduli
titel mantan wakil presiden atau titel mantan presiden sekalipun, titel jenderal sekalipun, kalau tujuannya jahat kepada pemerintahan Prabowo Gibran, ketujuannya jahat kepada negeri ini, kami pasti turun bersama pemerintah. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik itu. Nah, ya, jangan membangunkan macan yang sedang tidur, ya. Karena 58% rakyat Indonesia ini macan semua, ya kan? Cuma mereka silent majority. Silent majority, ya kan? Sebagian besar itu justru diam. Jangan mencoba membangunkan. Nanti kalau udah bangun, habis kalian itu. Kalian itu golongan kecil di Indonesia ini, ya. Iya, jangan sok-sokan mau menggulingkan Prabowo. Enak aja, pikir 1000 kali dulu, ya. Lanjut. Presiden ini betul-betul sudah tidak presidensial. Hei, Saiful Mujani, akan aku counter terus kamu ya, sampai kamu hilang dari media sosial ya. Kamu dengan narasi busukmu, dengan narasi jahatmu, dengan framing jahatmu terhadap Pak Prabowo Gibran, akan aku counter kamu habis-habisan. Memang dasar otakmu itu otak kotor ya. Pemerintah sedang berupaya keras ya, sudah bekerja segenap hati, segenap tenaga, segenap semua jiwa, raga dan pikiran ya Pak Prabowo ini, bagaimana supaya rakyat ini merasa aman, harga stabil, ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Tapi kamu ya, dasar kamu orang kotor ya, kamu berusaha merusak negara ini. Rakyat jangan tertipu dengan narasi bodoh orang ini ya, orang Saiful Mujani ini ya. Dia itu nggak tahu ya motifnya dia apa. Memang lembaga surveinya udah nggak laku atau gimana, atau dia sudah dapat bayaran juga nih dari si Kopros. Makanya dengan tega-teganya memframing buruk tentang pemerintah. Pemerintah adem-adem aja, tapi orang-orang brengsek seperti dia ini ya, pantas dan layak untuk dikonter habis-habisan. Sekarang aku tanya sama kalian ya, yang ngebet kalau pemerintah ini harus diganti. Kalian sudah siapkan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan? Kapasitasnya seperti apa? Amat sangat tidak habis pikir ya. Presiden yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil ya. Presiden yang memperjuangkan negara ini jadi diperhitungkan di kancah internasional ya, dengan diplomasi tingkat tinggi yang bahkan kalian mungkin tidak akan paham ya masalah geopolitik dunia, tapi asal bacot saja kalian itu. Justru ya dengan presiden dan wakil presiden dari pihak kalian, aku malah sanksi. Jangan-jangan Indonesia ini akan jadi kacungnya ya negara-negara besar. Kalian akan membawa Indonesia ini ke zaman yang paling mundur semundur-mundurnya. Dasar orang-orang kerdil dan tolol kalian semua. Waduh. Ini adalah netizen yang mengomentari pernyataan dari si pakar survei abal-abal tadi, si pakar survei jadi-jadian tadi dengan sangat serius ya. Jadi hanya netizen ini yang sangat serius. Sabar Mbak, sabar ya. Nggak usah melotot ngomongnya, jangan pakai emosi. Karena mereka itu memang sengaja membangun narasi itu untuk untuk memancing emosi orang-orang yang waras seperti mbak-mbak ini gitu kan, seperti para ternak Mulyono. Mereka memang nggak waras gitu. Jadi ya komentarilah dengan santai dan sambil cekakak-cekikik saja. Karena apa ya? Karena nggak mungkin lah mereka itu bisa menggulingkan Prabowo Gibran. Menggulingkan Pak RT aja mungkin belum bisa dia. Lanjut. Coba dulu simak ini sebentar pidatonya Saiful Mujani yang dia sampaikan pada sebuah acara halal bihalal. Yang harusnya acara halal bihalal ini kan bicara tentang kemaslahatan, kebaikan, dan kedamaian. Tapi dengar dulu ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment. Itulah sepenggal pidato Saiful Mujani yang kalau kata orang Medan, ala sok paten kali kau Mujani. Begitulah kira-kira. Memang di zaman sekarang ini, mulai apalagi sejak zaman SBY, banyak sekali orang-orang yang merasa menjadi pahlawan ketika dia bisa mampu teriak, makzulkan, berhentikan, pecat. Dan lucunya, aktivis-aktivis seperti ini banyak yang merasa sudah menjadi pahlawan, padahal hanya teriak-teriak di grup WhatsApp ke grup WhatsApp. Banyak yang begitu. Nah, Saiful Mujani ini berpidato tentang mengkonsolidasikan diri, mengkonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Prabowo, bukan melalui jalur impeachment yang secara konstitusional,
dalam ketatanegaraan kita. Tetapi Saiful Mujani menginginkan sebuah gerakan masyarakat menjatuhkan Prabowo. Pertanyaan saya, Saiful Mujani ini punya pengikut berapa orang sih? Pertanyaan kedua saya, memang Saiful Mujani ini sudah mampu menjatuhkan seorang RT? Nah, kalau belum mampu menjatuhkan seorang ketua RT, tidak usah bermimpi kejauhan menjatuhkan seorang presiden. Pendapat saya bahwa saat ini tekanan global memang membuat semua negara di dunia ini harus mengencangkan ikat pinggang. Jadi bukan berarti bahwa kita berbicara seperti itu untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Menjatuhkan pemerintahan yang sah itu bukan menyelesaikan persoalan bangsa, tetapi justru akan membuat negara semakin kacau. Negara justru bisa disusupi kepentingan asing untuk melemahkan kita di semua lini. Jadi Saiful Mujani ini, saya tidak mau panjang-panjang ngomong, saya cuma mau bilang, gak usah sok paten kali lah kau Saiful Mujani ah. Nah, ini menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh si Ferdinand ini ya. Dan seperti yang saya sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya, ini orang kok sembuh ya. Padahal kemarin ini sudah divonis gitu loh oleh dokter. Ini nggak bakal bisa sembuh. Ini apa penyakitnya udah permanen itu. Udah mendarah daging gitu. Udah penyakitnya udah mengubah DNA gitu loh, sehingga sulit disembuhkan. Bahkan nyaris dikatakan tidak mungkin bisa disembuhkan. Tapi faktanya bisa sembuh ini orang ya toh. Aduh, nggak tahu minum obat apa ini. Yang jelas yang disampaikan oleh si Ferdinand barusan ini sangat menarik teman-teman ya, terutama di bagian depan gitu ya. Jangan sok paten kali kau. Jangan sok paten kali kau. Emang kau siapa? Berapa pendukungmu? Jangankan menggulingkan presiden, menggulingkan Pak RT aja mungkin kau tidak pernah dan gak bakal mampu. Jadi belajar dulu ya, ahli survei jadi-jadian, belajar dulu menggulingkan Pak RT. Kalau nanti sudah berhasil baru nanti ya atur strategi menggulingkan Prabowo. Kalau belum bisa menggulingkan Pak RT nggak usah banyak bacot lah. Lanjut. Ternyata, Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. inilah siapa Saiful hanya Mujani dijatuhkan. yang terang-terangan Itulah ingin menyelamatkan menggulingkan Prabowo. Jangan skip, berikut kita bongkar bareng. Halo bro, selamat pagi. Bro, jadi paham kan siapa Saiful Mujani sebenarnya? Itu hasil surveinya Pilpres kemarin dari SMRC. Jadi lembaga surveinya Saiful Mujani bro. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Pertanyaannya bro, pertinyi. Terus kita itu mau percaya bagaimana dengan selembaga survei yang dimana pendirinya adalah orang yang tidak netral seperti ini. Dan sekarang sudah membuktikan bahwa SMRC itu lembaga yang tidak bisa dipercaya, sama sekali tidak bisa dipercaya, karena yang punya orangnya seperti ini, miring-miring bro, berdirinya nggak netral seperti ini. Jadi semua tahu bahwa yang orang-orang yang ingin menjatuhkan Gibran itu ujung-ujungnya yang dijatuhkan adalah Prabowo Gibran. Jadi pemerintahan ini mau dijatuhkan, yaitu gerombolan orang-orang sakit hati yang kalah di dalam kontestasi kemarin. Satu. Yang kedua adalah orang-orang yang takut dengan kekuatan Pak Jokowi, Gibran, dan persatuan antara Prabowo Gibran di 2029 nanti. Ini kalau mereka nggak dipecah belah, mereka akan sulit mengalahkan orang ini. Itulah sebabnya dia menyerang, sekarang udah terang-terangan menyerang Prabowo Gibran. Lagian orang ini sebenarnya adalah seorang profesor bro. Jadi profesor itu bicara berdasarkan data, berdasarkan analis, berdasarkan riset, tapi dia malah menyalahgunakan risetnya untuk kepentingannya bro, atau kelompok lain yang memanfaatkan dia. Dan akhirnya orang-orang seperti ini walaupun dia itu profesor, tapi pola pikirnya jadi rusak seperti bocah ngarit, seperti sekelas level kita bro. Dia yang seharusnya itu level tertinggi dalam dunia pendidikan, akhirnya menjadi pembodohan gitu. Nggak lebih dari kita tukang warung, tukang becak, tukang bangunan, tukang ngarit dan sebagainya. Level pikirannya masih malah lebih rendah dari kita bro. Akhirnya kayak gitu. Cuman ngapusin orang aja. Bikin survei juga buat membodohin orang aja juga kayak gitu.
Loh iya, makanya saya tidak pernah percaya dengan survei itu, walaupun hasilnya itu selalu mendekati kebenaran ya, karena margin errornya katanya 0,1% ya terserah lah, ya kan. Walaupun 0,1% di apa namanya dengan teknik ya dengan sampling beginilah begitulah saya tetap nggak percaya gitu loh karena di desa saya saja saya nggak bisa memprediksi kira-kira dapat berapa suara ya gitu kan. Loh abang nggak paham ilmu survei bang, paham saya tapi saya ngerasanya ilmu survei itu yang nggak 100% benar tetapi faktanya ya kan mereka-mereka ini selalu benar ya. Makanya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Jangan-jangan selama ini surveinya abal-abal gitu loh, membodohi rakyat terus-menerus. Atau jangan-jangan lembaga surveinya itu didirikan atas dana-dana asing. Hahaha. Soros banget, lanjut. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Impeachment boleh kok, presiden dan atau wakil presiden boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa ke cara yang lebih baik. Ini waktunya untuk bicara impeachment kedua. Dan lihat kan video tadi, ada orang-orang yang katanya berpendidikan tinggi, labelnya akademisi, tapi bukannya sibuk mengedukasi yang benar kepada masyarakat, malah sibuk provokasi masyarakat, melempar wacana yang tujuannya hanya untuk memanaskan suasana, ngajak masyarakat untuk memakzulkan presiden. Ini tindakan yang udah termasuk makar menurut keyakinan gue, dan ini adalah offside. Masa yang kayak gini, ini tingkah pola akademisi yang berpendidikan tinggi. So let's clear the noise. Di video jelas ya, Ferry Amsari dan Saiful Mujani itu melemparkan isu pemakzulan, yang mana menurut keyakinan gue yang udah gue sampaikan tadi, ini adalah upaya makar. Dan menurut keyakinan gue lagi, manusia-manusia seperti ini harus diproses secara hukum yang berlaku, supaya ada efek jerak. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, pasal 193 mengatur tentang hal ini. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain itu, isu dan hasutan makar ini sebenarnya bagi gue juga hanya kebisingan yang gak relevan dengan masyarakat sehari-hari. Lu boleh gak suka dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Lu boleh kritik cara komunikasi pemerintah yang jelek. Atau bahkan implementasi kebijakan yang bermasalah. Silahkan kritik kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Boleh banget. Tapi ingat, biasakan memverifikasi isunya. Kritik secara substansial dan objektif. Nggak ada yang bakal marah. Jangan bikin provokasi bodoh kayak begini. Ini memalukan, apalagi ini muncul daripada mulut orang-orang yang berpendidikan tinggi, berlabel akademisi, yang katanya menjunjung tinggi demokrasi. Ini orang-orang itu hanya menunjukkan pada kita semua bahwa mereka sedang merendahkan demokrasi dan prosesnya yang mereka junjung tinggi itu. Kalah dalam kontestasi itu mempahit, dan kalau lu masih nggak terima, ya nanti usung di pesta demokrasi berikutnya orang-orang yang didukung bagaimana bisa memenangkan kontestasi tersebut. Bukannya dengan cara merendahkan pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang udah memberikan hak suaranya. Dengan cara ini, mau memakzulkan pilihan rakyat karena opini dan feeling pribadi. Atau mungkin ada aliran pelicin dari, ya itulah. Proses demokrasi itu udah kita lewati secara utuh. Jangan malu-maluin gelar yang sederet itulah gara-gara nggak bisa move on. Kalau seperti itu, kalian bukan lagi akademisi, tapi para hipokrit yang gagal move on. Hormati dong suara daripada puluhan ribu masyarakat Indonesia yang udah kasih mandat untuk 5 tahun ke depan. Gue yakin ya, sebagai masyarakat, yang diinginkan daripada hidup di negara ini itu adalah ketenangan, kemudahan cari pekerjaan, usaha lancar, hidup layak, dan rasa aman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Realita yang sebenarnya sederhana dan bukan skenario politik tingkat tinggi yang hanya mementingkan kepentingan elit yang otaknya sulit. Dan yang gue lihat, pemerintah itu nggak diam di tengah harapan kita. Pemerintah itu hanya memilih satu sikap yang kita salah pahami. Kerja dalam diam. Untuk bisa tetap fokus menyelesaikan pekerjaan. Bukan ngeladeni kebisingan daripada kelompok yang punya kepentingan. Negara kita itu nggak perlu debat tanpa ujung. Karena kebisingan yang dibuat hanya justru membuat instabilitas yang nantinya akan merugikan dan menyusahkan semua masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat kecil. Dan Indonesia hari ini nggak perlu tambahan panas. Indonesia perlu ketenangan. Apalagi kita sedang menghadapi krisis akibat konflik internasional. Semuanya kembali pada diri kita sendiri. Jaga sikap. Indonesia aman damai itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tapi kita semua punya peran sebagai masyarakat. Jadi mari jaga Indonesia kita dari para provokator pemecah belah bangsa. The rest, judge for yourself. Don't get lost in the noise. Udahlah, pokoknya tangkap aja ya. Orang-orang seperti ini harusnya ditangkap agar bangsa dan negara ini aman. Kenapa demikian? Ya karena ini satu orang gitu kan. Itu bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Dan itu menular. Jadi kebaikan itu bukan yang menular itu bukan hanya kebaikan. Kejahatan itu juga menular. Penyakit itu menular. Penyakit itu nggak baik loh. Itu menular. Termasuk penyakit psikologi seperti ini ya. Suka mencaci maki pemerintah ya kan. Nah kemudian sekarang ada semacam penggiringan opini untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini harus segera ditangkap nih oleh aparat nih. Jangan diam saja ya. Makar itu setelah kejadian, tetapi niat makar itu kan juga sudah ada undang-undangnya gitu loh. Kenapa kok dibiarin? Nah, aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.